Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nastafika Firdausi dengan NIM 19010261117. Nah, kali ini kita akan mengenal beberapa fungsi tools pada Adobe Photoshop. Sebenarnya fungsi-fungsi tools ini dikelompokkan menjadi 7 ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada yang namanya kelompok selection tool. Ya, ini pengelompokan tools yang digunakan untuk memindahkan dan memilih layer pada lembar kerja. Nah, adapun dari bagian yang termasuk bagian selection tool itu, yang pertama ada yang namanya move tool. Nah, di sini tuh untuk memindahkan objek berupa gambar atau teks. Kemudian ada juga yang namanya artboard tool. Ini fungsinya untuk memudahkan merancang beberapa web atau UX atau pengalaman pengguna layout untuk perangkat yang berbeda atau ukuran layar. Kemudian yang termasuk ke dalam selection tool berikutnya yaitu di sini ada yang namanya marquee tool. Nah, kelompok marquee tool ini terbagi menjadi beberapa item ya. Yang pertama ini namanya rectangular marquee tool. Di sini fungsinya untuk menyeleksi dengan bentuk persegi 4. Kemudian ada juga yang namanya elliptical marquee tool. Fungsinya untuk menyeleksi dengan bentuk lingkaran. Nah, di bawahnya ini single row marquee tool untuk membuat seleksi horizontal dengan ukuran yang lebih kecil. Sedangkan single column marquee tool ini untuk membuat seleksi berbentuk vertikal dengan ukuran yang lebih kecil. Kemudian ada juga yang namanya lasso tool. Nah, di sini lasso tool ini fungsinya untuk menyeleksi apapun tanpa terpaku pada bentuk. Kemudian ada juga yang namanya polygonal lasso tool. Di sini untuk membuat seleksi berdasarkan sudut garis. Kemudian ada juga yang namanya magnetic lasso tool. Nah, ini fungsinya untuk menyeleksi secara otomatis sesuai bentuk objek. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada quick selection tool. Nah, di sini fungsinya yaitu untuk menyeleksi dengan cepat sesuai dengan bentuk objek. Di bawahnya ini ada yang namanya magic wand tool. Nah, ini fungsinya untuk menyeleksi berdasarkan warna yang ada pada objek. Kelompok yang kedua yaitu kelompok crop tool dan slice tool. Nah, di sini adalah pengelompokan tools yang digunakan untuk memotong dan mengiris layer pada lembar kerja. Nah, adapun yang termasuk ke dalam kelompok ini yaitu yang pertama ada crop tool. Nah, di sini fungsinya untuk memotong objek dengan bentuk persegi 4 atau persegi panjang yang ukurannya dapat diatur. Kemudian di bawahnya ini ada yang namanya perspective crop tool. Fungsinya untuk memotong objek yang bentuknya miring atau tidak statis. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya slice tool. Nah, ini fungsinya untuk membuat seleksi objek yang akan dipotong menjadi beberapa bagian. Kemudian ada juga yang namanya slice select tool. Ini fungsinya untuk memindahkan bagian-bagian yang telah diseleksi. Lalu di sini ada yang namanya juga frame tool. Nah, kemudian kelompok yang ketiga yaitu ada yang namanya kelompok measuring tools. Nah, ini apa sih maksudnya? Pengelompokan tools yang digunakan dalam pengukuran dimensi, warna, dan objek pada lembar kerja. Nah, yang termasuk ke dalam kelompok measuring tools itu ada yang pertama eyedropper tool. Nah, ini eyedropper tool ini fungsinya untuk mengambil warna yang ada pada objek dan memasukkannya pada box warna. Kemudian di bawahnya juga ada 3D Material Eyedropper Tool. Nah, ini fungsinya untuk sampel bahan dari model 3 dimensi di Photoshop. Kemudian ada juga yang namanya Color Sampler Tool. Ini untuk mengambil warna dengan info RGB dan CMYK. Atau dengan kata lain, kita bisa memilih 4 area pada satu waktu sekaligus. Kemudian di sini juga ada yang namanya Ruler Tool. Ruler tool ini untuk mengukur jarak dan lokasi dari objek pada kanvas. Kemudian ada juga yang namanya Node tool.
Fungsinya untuk memberikan catatan pada objek yang dipilih. Kemudian ada juga yang namanya count tool. Nah, ini fungsinya untuk memberi penomoran pada objek. Kelompok yang berikutnya yaitu adalah kelompok retouching tool namanya. Nah, ini pengelompokan tools yang digunakan dalam memperbaiki gambar pada lembar kerja. Apa sih yang tergolong dari retouching tools? Nah, itu ada yang pertama di sini spot healing brush tool. Ini fungsinya untuk menghilangkan bagian tertentu pada objek dengan cara menyamakan warna di sekitarnya. Kemudian yang kedua ini ada yang namanya healing brush tool. Fungsinya untuk menghilangkan atau mengubah bagian tertentu pada objek berdasarkan area sampel yang dipilih. Kemudian ada juga yang namanya patch tool. Ini untuk menggantikan bagian yang diseleksi dengan bagian lain yang dipilih dengan bentuk yang sama. Kemudian content aware move tool ini fungsinya untuk mengcopy bagian objek yang diseleksi tanpa menghapus bagian tersebut. Lalu yang terakhir ini ada red eye tool. Ini fungsinya untuk menghilangkan warna merah mata yang disebabkan oleh cahaya flash ketika berfoto. Kemudian masih dalam pengelompokan retouching tools, kita beralih ke sini, yaitu clone stem tool. Ini tuh fungsinya untuk mengambil sampel pixel dari satu area gambar dan menerapkannya di atas pixel di area lain. Adapun yang di bawahnya ini, yakni pattern stem tool, itu untuk melukis sebuah pola di atas gambar. Kemudian kita loncat beralih ke sini. Ini tuh ada yang namanya eraser tool. Fungsinya untuk menghapus pixel pada sebuah layer secara permanen. Sedangkan background eraser tool ini fungsinya untuk menghapus area dengan warna yang serupa dalam gambar dengan melukis di atas objek. Sedangkan yang magic eraser tool ini fungsinya untuk memilih area dengan warna yang sama dengan satu klik. Kemudian secara permanen akan menghapus daerah tersebut. Lalu ada juga di sini blur tool, yaitu digunakan untuk mengaburkan dan melembutkan area yang dilukis dengan alat ini. Lalu ada juga yang namanya sharpen tool. Nah, sharpen tool ini untuk mempertajam area yang dilukis. Sedangkan smudge tool ini untuk membuat efek jari pada lukisan. Kemudian ada juga yang namanya dodge tool. Ini untuk melukis di atas area dalam gambar untuk mencerahkannya. Burn tool ini fungsinya untuk menggelapkan area yang kita lukis. Lalu ada juga sponge tool. Ini untuk meningkatkan atau mengurangi saturasi warna. Kemudian pengelompokan yang selanjutnya yaitu ada kelompok yang namanya painting tools. Nah, ini pengelompokan tools yang digunakan dalam pewarnaan gambar pada lembar kerja. Yang termasuk dalam painting tools itu adalah ini. Yang pertama brush tool. Nah, fungsi dari brush tool itu untuk memberikan warna pada objek. Kemudian ada pencil tool. Ini untuk mewarnai objek dengan bentuk goresan pensil atau dengan ukuran yang lebih kecil. Lalu ada color replacement tool. Ini fungsinya untuk mengambil warna dari objek lain sebagai warna dari kuas kita. Kemudian mixer brush tool ini fungsinya untuk mencampur berbagai warna dalam penggunaan kuas. Kemudian di sini juga ada yang namanya history brush tool. Nah, ini fungsinya itu dapat melukis snapshot dari langkah sebelumnya ke dalam versi gambar saat ini. Sedangkan yang art history brush tool ini fungsinya dapat melukis snapshot dari history state ke dalam gambar dengan menggunakan goresan kuas bergaya seni. Lalu kita loncat bagian sini masih dengan kelompok painting tools, itu ada yang namanya gradient tools.
Nah, ini itu fungsinya untuk memberikan efek gradasi antara beberapa warna. Lalu, Paint Bucket Tool ini fungsinya untuk mengisi area dengan warna yang sama, dengan warna foreground atau pola. Kemudian ada yang namanya 3D Material Drop Tool. Nah, ini untuk mengambil sampel bahan dari satu area dan kemudian mengimplementasikan ke area lain. Kelompok yang selanjutnya yaitu ada yang namanya Drawing dan Type Tools. Nah, ini pengelompokan tools yang digunakan dalam menggambar dan menulis pada lembar kerja. Adapun yang tergolong ke dalam kelompok Drawing dan Type Tools itu yang pertama ada ini, Pen Tool, yaitu fungsinya untuk membuat garis seleksi dengan titik poin tertentu atau menggambar pad, vektor, shapes, dan juga selection. Kemudian ada yang namanya Freeform Pen Tool. Nah, ini fungsinya untuk membuat garis dan titik pola dengan bentuk yang bebas. Kemudian ada juga yang namanya Add Anchor Point Tool. Ini fungsinya untuk menambahkan titik poin yang berguna untuk mengubah garis seleksi. Lalu ada juga yang namanya Delete Anchor Point Tool. Ini untuk mengurangi titik poin pada garis seleksi. Dan yang terakhir di sini ada Convert Point Tool. Fungsinya yaitu untuk mengubah garis seleksi dengan cara menggeser titik poin. Nah, kemudian ada juga nih yang namanya Horizontal Type Tool. Ini fungsinya untuk menambahkan tulisan horizontal ke lembar kerja kita. Lalu Vertical Type Tool ini sama dengan yang ini, bedanya untuk menambahkan tulisan secara vertikal atau dari atas ke bawah. Kemudian ada yang namanya Vertical Type Mask Tool. Nah, ini fungsinya membuat selection outline dalam shape tulisan secara vertikal. Sedangkan Horizontal Type Mask Tool itu untuk membuat selection outline dalam shape tulisan secara horizontal. Lalu berikutnya yaitu ada yang namanya Pad Selection Tool. Ini fungsinya untuk memilih dan memindahkan seluruh pad sekaligus. Kemudian Direct Selection Tool ini fungsinya untuk memilih dan memindahkan segmen pad individual, anchor point, atau juga handle arah. Lalu yang berikutnya masih dengan pengelompokan drawing dan type tools ini ada juga yang namanya rectangle tool. Nah, rectangle tool ini fungsinya untuk membuat bentuk vektor persegi ataupun persegi panjang. Sedangkan rounded rectangle tool ini fungsinya untuk menggambar bentuk persegi ataupun persegi panjang, namun dengan sudut yang membulat. Jadi kalau ini sudutnya 90 derajat, yang ini agak bulat seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya ellipse tool. Nah, ini fungsinya untuk menggambar bentuk vektor lingkaran. Sedangkan polygon tool ini fungsinya untuk menggambar bentuk poligonal seperti misalnya saja segitiga atau segi 6, segi 5 seperti itu. Lalu di sini ada yang namanya line tool. Nah, line tool ini fungsinya untuk menggambar garis lurus baik sebagai bentuk ataupun sebagai pad. Kemudian di sini ada juga yang namanya custom shape tool. Nah, di sini kita dapat memilih dan menggambar bentuk yang kita inginkan. Dan kelompok yang terakhir yaitu kelompok yang namanya navigation tool. Nah, navigation tool ini adalah pengelompokan tools yang digunakan untuk membantu pengguna dalam melihat lembar kerja. Di sini tuh yang termasuk ke dalam navigation tools yaitu ada yang namanya hand tool. Nah, hand tool ini dapat mengklik dan menyeret gambar di sekitar pada layer untuk melihat area yang berbeda ketika diperbesar. Sedangkan rotate view tool ini digunakan untuk memutar kanvas sehingga kita dapat melihat dan mengedit gambar dari sudut yang berbeda. Dan yang terakhir ada juga yang namanya zoom tool. Nah, zoom tool ini
digunakan untuk memperbesar atau zoom in. Nah, di sini ya zoom in ya. Seperti ini. Ada juga yang digunakan untuk zoom out. Zoom out itu untuk memperkecil pada area tertentu. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, itu tadi beberapa fungsi ShapeTools yang ada pada Adobe Photoshop. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.